Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mukomuko, akan melaksanakan praktik coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Bersama saya, Sulistyo Purnomo dari SD Negeri 16 Penari. Saya Nurfi Elia dari SMP Negeri 41 Mukomuko. Saya Zesti Amelia dari SMA Negeri 10 Mukomuko. Saya Prima Puspamelati dari SMK Negeri 4 Mukomuko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zesti. Waalaikumsalam Pak Sulis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Namun pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Apakah nanti dalam proses coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti si coachee itu menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan selaku coach, ya. Dan nanti dalam proses coaching jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yang mana diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Zesti adalah, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi hari ini? Kompetensi yang spesifik yang mungkin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira indikator mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Zesti dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau gitu demikian dulu untuk kegiatan praobservasinya ya Bu ya. Silakan Ibu bersiap-siap untuk melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Zesti. Bagaimana kabarnya Bu Nurfi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Zesti gimana, sehat kah? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh iya, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, sepertinya kita tidak cukup banyak waktu ya Ibu. Mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol. Ini apa yang ingin mau diceritakan Ibu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan ya Bu. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi.
Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi dan zaman sekarang semakin canggih, Bu. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariasi. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Kalau saya garis bawahi nih ya, yang permasalahan Ibu Nurfi adalah pembelajaran dari rekan guru-guru ini kurang bervariasi, seperti itu Ibu. Iya, betul, Bu. Jadi kurang bervariasi karena model-model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja, Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Nurfi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, yang ingin Ibu Nurfi terapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Nurfi ingin lihat atau ingin dapatkan? Sebenarnya, saya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau hanya membuat slide presentasi PowerPoint. Juga bisa, Bu. Sudah jadi, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja atau media apapun. Oke, dari yang Ibu Nurfi sampaikan ini, pembelajaran bervariasi bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Nurfi nih sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 kayaknya, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak punya kesibukan yang lain, sehingga untuk mencapai level tertinggi belum mampu. Oke, di level 5, baik. Dengan kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu Nurfi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena kalau ke level yang lebih tinggi mungkin agak sulit, mengingat guru-gurunya punya kesibukan tambahan. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Baiklah, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa ini yang akan Bu Nurfi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya memikirkan juga sih, Bu, apa rencana atau tindakan yang saya perbuat. Tapi mungkin bisa saya buat semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu, Bu. Oke, Bu Nurfi merencanakan mentoring dan pendampingan individu ya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Nurfi terapkan sehingga teman-teman Ibu Nurfi nyaman dalam menyampaikan penyampaian Ibu Nurfi? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Bu, atau dengan waka bidang kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop terkait penguatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media bervariasi. Berarti Ibu Nurfi sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Ibu Nurfi saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena kalau untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu Nurfi membutuhkan support atau bantuan siapakah?
Atau mau bagaimana ini Ibu? Ada sih Bu, mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada rekan sekolah saya yang terbiasa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti Bapak Sulis dan Ibu Prima. Oke Ibu, berarti ingin melaksanakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan kerja Ibu Nurfi. Kira-kira kapan ini akan Ibu realisasikan? Insya Allah secepatnya Bu. Mulai minggu depan saya akan melakukan koordinasi dulu. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring. Oke Ibu, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Nurfi dapatkan dan rasakan? Dari percakapan kita ini, saya mendapatkan gambaran yang tepat terkait cara melakukan perubahan media pembelajaran di sekolah. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran khususnya media yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Nurfi. Belum. Setelah melakukan mentoring, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Ibu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk melaksanakan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung, hubungi saya saja ya Ibu. Ya Bu, siap Bu. Oke, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zesti. Waalaikumsalam Pak Sulis. Alhamdulillah Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu ya. Terkait dengan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya sudah mengamati dengan seksama Ibu. Terima kasih Bapak sudah mengamati proses coaching saya tadi. Ya. Namun sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, terkait dengan pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, pasca observasi yang pertama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap coaching Ibu terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Oh, oke Bu, ya. Jadi menurut saya sebagai observer, memang proses coaching yang tadi Ibu Zesti lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Selain itu, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta menurut saya. Jadi saya juga memperhatikan Ibu sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan yang Ibu berikan pada coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi pada si coaching. Kemudian berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang Ibu Zesti lakukan tadi memang sudah sesuai dengan prinsip coaching juga. Jadi ada kemitraan dan yang selainnya itu ya Bu. Nah kemudian Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami pola coaching dengan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bapak. Oh iya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya.
Mungkin untuk kegiatan observasi kita hari ini kita cukupkan, Bu. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya tutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lutfi. Gimana kabarnya Pak Sulis hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Baik, Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menerapkan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Oh iya Pak, kemudian yang terakhir ya Pak, indikator mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi si coachee. Baik Pak, demikian dulu ya Pak. Pra-observasinya kali ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Sudah. Assalamualaikum Bu Zesti. Waalaikumsalam, Pak Sulis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, dengar-dengar Bu Zesti ini ada hal yang ingin disampaikan ya, atau yang diceritakan gitu. Betul, Bapak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke. Sepertinya kita tidak punya cukup banyak waktu nih Bu. Namun mudah-mudahan bisa selesai ya Bu ya. Kita hanya punya waktu sekitar 15-20 menit untuk mengobrolkan tentang permasalahan yang akan Ibu ceritakan. Kalau ini silakan Ibu bercerita dulu. Begini Bapak, ini terkait dengan rekan sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama bahwa pengembangan teknologi dan zaman sekarang semakin canggih. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariasi, seperti itu Bapak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi ini Bu ya, permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah
permasalahan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bapak. Jadi kurang bervariasi karena model-model pembelajarannya masih menggunakan model yang sama dan lama saja gitu Bapak. Baik Bu. Jadi kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bapak. Oh iya Bu, jadi yang ingin Ibu terapkan adanya perubahan ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan apa ini Bu yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan Bu? Sebenarnya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti quizzes atau hanya membuat slide presentasi PowerPoint, itu sudah baik Pak. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan itu, pembelajaran bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dan itu berada pada level 10 Bu. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang ini sudah berada pada level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 kayaknya Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak punya kesibukan lain, sehingga untuk mencapai level tertinggi belum mampu. Oh, oke Bu. Jadi untuk saat ini di sekolah Ibu itu masih berada di level 5 ya. Dengan kondisi yang sekarang ini ya. Nah, kira-kira level berapa nih yang kira-kira bisa Ibu tingkatkan agar terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau level yang lebih tinggi, lebih mungkin agak sulit mengingat guru-gurunya punya kesibukan tambahan. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oh, seperti itu Bu ya. Baiklah. Jadi dari level 5 ke level 7 ya kenaikannya ya Bu ya. Nah, untuk mencapai kenaikan ke level 7 nih Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Zesti lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya juga sih Pak. Apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan, mungkin bisa saya buat semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antar saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu kita. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring ya dan pendampingan individu seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu itu ada nggak strategi lain yang mungkin atau pernah Ibu lakukan, pernah Ibu terapkan sehingga rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu merasa nyaman dalam penyampaian yang Ibu lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakabidang kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop terkait tentang penguatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media bervariasi. Oh, berarti Bu Zesti sudah ada rencana ya untuk melakukan kegiatan mentoring ataupun pendampingan ya Bu ya. Pendampingan secara individu dan juga pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiganya ini Bu, kira-kira saat ini lebih nyaman yang mana untuk Ibu lebih bisa cepat terrealisasi kegiatan ini Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak. Karena kalau untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang. Benar sekali Bu. Jadi berarti dalam waktu dekat ya, ini Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring ya.
dalam kegiatan mentoring ini, Bu, kira-kira Ibu Zesti membutuhkan support atau bantuan dari siapa, Bu? Atau mau bagaimana? Ada sih Pak, mungkin nanti saya minta bantuan kepada rekan sekolah saya yang terbiasa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti Ibu Prima dan Ibu Nurfi. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi berarti Ibu ini ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini ya, dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu di sekolah ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Pak, mulai minggu depan saya akan melakukan koordinasi dulu. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring. Oh, baik Bu. Berarti rencana Ibu sudah sangat bagus sekali. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan atau Ibu dapat rasakan saat ini? Dari percakapan kita ini, saya mendapatkan gambaran yang tepat terkait cara melakukan perubahan media pembelajaran di sekolah saya. Oh, baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sudah ada gambaran bagaimana menciptakan sebuah perubahan pembelajaran ya, khususnya media yang lebih bervariasi. Oke, baik. Jadi saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Yesti ya. Setelah melakukan kegiatan mentoring nanti, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu Yesti. Semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan itu dapat terlaksana, kegiatan Ibu dalam melaksanakan mentoring dan juga berkolaborasi dengan rekan di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Iya Pak, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan atau ingin berkonsultasi dengan ngobrol-ngobrol lagi, langsung saja hubungin saya Bu ya. Siap Bapak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum Pak Sudes. Waalaikumsalam Bu Nurfi. Terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan, saya sudah mengamati dengan seksama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia mengamati kegiatan observasi coaching kami Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan pertanyaan nih. Pasca observasi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Oh, oke Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bapak sudah berjalan dengan baik. Selain itu, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Saya juga memperhatikan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach Bapak, sehingga Ibu Zesti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching hari ini yaitu lebih memahami pola coaching ya Bu ya, dengan alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya Bu. Oh iya Pak.
Pak. Semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Siap, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zesti. Bagaimana kabarnya Ibu Nurfi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Zesti. Ibu Zesti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Ibu Nurfi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nurfi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu Nurfi, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Nurfi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana si coachee tersebut menerapkan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nurfi adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Nurfi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, kompetensi yang spesifik yang mungkin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, kemudian yang terakhir nih Bu Nurfi, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu Nurfi dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu Nurfi, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih kembali Bu Nurfi. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Sulis hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak Sulis. Oh ya, dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Benar, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, sepertinya kita tidak cukup banyak waktu ya Pak ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau diceritakan Pak? Begini Bu, ini terkait dengan rekan di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional saja Bu. Jadi yang ada ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama bahwa pengembangan teknologi di zaman sekarang ini kan semakin canggih Bu. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan gitu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional terus gitu kan, sehingga pembelajaran itu menjadi kurang variatif. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Kalau saya garis bawahi, permasalahan Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru
kurang bervariasi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Jadi pembelajaran yang kurang bervariasi itulah yang apa namanya hanya menggunakan model-model pembelajaran yang lama gitu kan. Jadi tidak berinovasi Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, yang ingin Bapak terapkan adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau ingin dapatkan? Eh, Sebenarnya ingin ada perubahan ya Bu, misalnya di dalam penyampaian metode, kemudian penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi gitu. Jadi misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti yang banyak beredar kan, ada Quizzes, kemudian menggunakan slide PPT, kemudian juga eh, tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu. Oke, dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang bervariasi bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa? Eh, Kalau saya lihat Bu, levelnya masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah ini masih banyak ya guru-guru yang memiliki kesibukan lain, sehingga untuk mencapai level tertinggi atau level di atasnya itu belum mampu. Oke, di level 5. Baik, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau level yang lebih tinggi lagi itu mungkin agak sulit mengingat guru-gurunya punya kesibukan tambahan. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 ya, dan itu masih memungkinkan dilakukan perubahan. Baiklah, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya saya masih memikirkan juga Bu, apa sih rencana atau tindakan yang akan saya perbuat nanti. Tapi mungkin saya bisa membuat semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu. Oke, Bapak merencanakan mentoring dan pendampingan individu ya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Bapak terapkan sehingga teman-teman itu nyaman dalam penyampaian Bapak? Eh, Kalau bukan mentoring, mungkin saya bisa mencoba nanti Bu dengan cara mengkonsultasikan permasalahan ini dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop terkait penguatan potensi guru. Nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran juga penggunaan media pembelajaran. Berarti Bapak sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Bapak saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat itu sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan khusus gitu. Apalagi melibatkan banyak guru itu harus persiapannya matang. Oke, mentoring ya Pak ya. Dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira Bapak membutuhkan support atau bantuan siapakah? Atau bagaimana nih Pak? Kalau support ada sih Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba minta bantuan dengan rekan di sekolah Bu yang terbiasa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu. Kayak ada Bu Zesti dan Bu Prima Bu.
Oke, berarti Bapak ingin melaksanakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya ya Pak. Kira-kira kapan ini akan terrealisasi? Insya Allah Bu, dalam waktu dekat ya. Nah, secepatnya itu akan saya lakukan. Mulai minggu depan saya akan mencoba melakukan koordinasi dulu. Kemudian selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke Pak, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan dan rasakan? Dari percakapan kita ini ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran yang tepat terkait bagaimana cara melakukan perubahan pembelajaran ya menggunakan media yang bervariasi di sekolah saya. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran khususnya media yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana yang Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan lancar. Amin. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Baik, siap Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, itu saja ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Nurfi. Terkait dengan coaching yang Ibu Nurfi lakukan, saya sudah mengamati dengan seksama. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan pertanyaan ini. Pasca observasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Nurfi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Nurfi sudah berjalan dengan baik. Selain itu, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya juga memperhatikan Ibu Nurfi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada coach, yaitu Bapak Sulis, sehingga Bapak Sulis bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang Ibu Nurfi lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Nurfi, sebelum kita tutup ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami pola coaching dengan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh iya Ibu Nurfi, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Demikianlah praktik coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.